Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda kembali. Dan pada video kali ini kita akan berikan satu video yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara merakit atau cara memasang CNC 3018 Pro. Tentunya banyak sekali cara-cara atau metode untuk merakit CNC 3018 Pro ini. Namun demikian, tentunya ada yang paling efektif atau yang mendekati efektif dan efisien. Artinya efektif dan efisien itu Anda tidak perlu lagi membongkar pasang karena salah mengurutkan pasangan-pasangannya. Jadi kami pun pernah mengalami hal yang sama. Jadi katakanlah Anda memasang bagian part A. Kemudian setelah Anda melengkapi part A itu dan akan memasang di part B misalnya, ternyata itu tidak cocok. Tidak cocoknya karena Anda harus mendahulukan part B dulu sebelum part A, dan begitu sebaliknya, sehingga Anda harus membongkar kembali dan menyusunnya lagi, dan itu akan memakan waktu. Dan jika Anda tidak punya waktu banyak, akhirnya Anda stres, puyeng, dan akhirnya rakitannya itu nggak bagus. Jadi kali ini kita akan coba untuk memberikan cara yang efektif dan efisien. Jadi pastikan Anda menonton sampai habis. Baik, sebelum dimulai pastikan Anda juga punya wadah ya, beberapa wadah. Apa saja, yang penting dia ada wadah, bisa kecil bisa besar, untuk menghindari parts-parts Anda nanti itu tercecer. Jika sudah tercecer, nanti Anda bingung sendiri ya. Dan pastikan Anda tertib. Kalau Anda punya wadah seperti ini, itu akan lebih membantu Anda dari parts-parts yang bisa jadi akan hilang, karena ini parts-partsnya cukup banyak dan kecil-kecil. Seperti ini ya, Anda kunci L. Dan ini beberapa tools atau alat yang Anda akan perlukan. Ini juga bisa berguna, dan ini ya, dan beberapa jenis obeng lah, serta spidol untuk penanda nanti. Dan jika Anda punya vernier caliper atau sehmat, itu akan juga cukup membantu untuk ketelitian. Ya, biasanya kita bingung mana dulu yang mau harus dikerjain. Apakah itu kita akan buat dulu base-nya, atau buat dulu mejanya, dan lain sebagainya. Nah, dari video ini kita akan mulai yang mungkin berbeda dengan yang lain, tapi nanti ini akan lebih simple atau lebih efektif pada saat kita pemasangan di bagian-bagian selanjutnya. Baik, kita akan coba tahap pertama, yaitu memasukkan parts-parts ini di dalam profil ini ya. Oke, langkah pertama, Anda pasang dulu seperti ini semuanya ya. Nah, ini jangan lupa di sini ada dua jenis. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar ini khusus untuk tabel aluminium ini ya. Anda pasang seperti ini. Jadi bagian yang beralur ini ada di atas. Seperti ini ya. Oke, Anda pasang dulu semuanya. Baik, semua sudah terpasang ya. Nah, ini ada 2 lubang atau 3 lubang. Anda pakai saja yang paling kecil lubangnya, supaya dia itu tidak terlalu oblak. Nah, beberapa tipe lain juga ada yang 1 lubang di tengah. Ya, itu berbagai macam tipe sih, tapi fungsinya sama. Ya, seperti ini ya. Sudah dipasang semua ya. Jadi bagian yang beralur ada di bagian atas. Oke. Nah, untuk kunci L-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang ini. Nah, sebelumnya saya lupa ingatkan, Anda harus punya bagian yang rata ya. Bisa di meja atau di mana saja, yang penting ada bagian yang flat atau rata. Nah, ini kembali ke sini. Jadi di sini ada yang
alurnya 1, 2, 3, 4 ya, atau yang lebih banyak lah alurnya. Ada juga yang alurnya 3 atau yang lebih sedikit. Nah, nantinya ini kita ada di atas untuk area engravingnya atau area laseringnya. Nah, untuk dudukan yang ini tadi itu ada di sebaliknya. Oke, jadi jangan sampai terbalik. Kadang-kadang kita bingung. Pemula itu bingung, ini dipasang di sini ya atau di sini. Nah, ini jawabannya sudah kami jelaskan. Anda pasang di bagian yang alurnya yang lebih sedikit jumlahnya. Oke. Baik, langkah selanjutnya kita beri center line di sini sebagai guidance saja. Nah, untuk di 3018 yang ER biasa, itu kita harus beri lagi garis di sini antara ini ya. Namun untuk Pro dia nanti sudah ada lubang-lubang khusus, jadi Anda tidak perlu memberikan garis di sini. Cukup Anda beri garis center line saja di sini. Dan pastikan juga ada sedikit tanda di sini ya. Untuk memberikan kita visualisasi nanti pada saat dibalik. Selanjutnya kita akan memasang yang ini ya. Nah, ini ada perbedaan, yang ini ada di tengah. Caranya seperti ini, tinggal di sliding saja ya. Seperti ini. Ya, seperti itu ya. Di sliding saja semuanya ya. Semuanya Anda pasang seperti tadi. Dan pastikan Anda tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar ya. Saya contohkan satu dulu saja. Oke. Jadi cukup pakai tangan saja dulu. Jadi seperti ini. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Ini sudah terpasang semua, empat-empatnya dengan longgar saja. Dan ini yang ada di tengah. Berikutnya kami sediakan saja tanda A, B supaya kita bisa lebih mudah untuk menandainya. Kita zoom sedikit supaya lebih jelas. Nah, jadi yang ini ada di sini, kemudian yang cowok itu ada di situ ya. Nah, fungsinya center tadi untuk memberikan kita arahan, karena nanti kita akan bertemu dengan dua sisi ini nanti ya, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kita akan bertemu dengan nanti bar ini dengan center line ini. Jadi kurang lebih kita akan memberikan visualisasi lah seperti itu. Nah, ini nanti di sini ada lubang ya, lubang untuk rodnya. Untuk rod ini, nah, jadi seperti ini. Nah, jaraknya ini mungkin kurang lebih seperti ini. Jarak ini adalah sama dengan ini, kurang lebih ya. Nanti kita bisa atur-atur lagi. Oke. Berikutnya di sini ada beberapa rod dan beberapa T8 screw. Mana yang kita pilih? Tentu saja yang pendek ini ya. Saya ambil dulu. Jadi yang pendek, ukuran yang pendek. Yang pendek ini ada di sini ya. Oke. Kemudian ada juga ini T-screw yang panjang dan pendek. Yang pendek ikut di sini. Oke. Dan yang ini nanti untuk yang arah sini. Oke, kita singkirkan dulu. Berikutnya di sini ada beberapa rod dan beberapa T8 screw. Mana yang kita pilih? Tentu saja yang pendek ini ya. Saya ambil dulu. Jadi yang pendek, ukuran yang pendek. Yang pendek ini ada di sini ya. Oke. Kemudian ada juga ini T-screw yang panjang dan pendek. Yang pendek ikut di sini. Oke.
dan yang ini nanti untuk yang arah sini. Oke, kita singkirkan dulu. Baik, kita langsung masukkan saja ini ya. Seperti ini ya, slow and easy ya, karena ini ada rubber bearing. Perlahan saja seperti ini ya. Oke, nah ini fungsinya mengapa Anda harus mengendorkan dulu, tidak mengencangkan dulu baut-baut di sini ya. Ini kan bisa jadi seperti ini ya, nabrak. Anda bisa arahkan ya, seperti ini, arahkan sehingga dia itu mudah untuk masuk. Jadi jangan sampai Anda kasar sehingga melukai si bearingnya ya. Nah, jadi tidak apa-apa seperti ini pun. Nah, yang penting ini satu garis dulu, satu alignment dulu ya, seperti ini. Pakai tangan saja. Lagi-lagi tidak boleh kencang ya. Berikutnya sama, Anda pasang seperti tadi. Hellcat.